Ya Bapa, tulusnya kasih-Mu. Dalam Yesus Kau selamatkan hidupku. Oleh kasih karunia-Mu, kini hidupku menjadi baru. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku. Hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku. Hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Saudaraku, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan, sebab Dia baik. Firman Tuhan katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku, yang selalu mengasihiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan keberadaan hidup kita. Mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya diarahkan, ditujukan hanya kepada
Allah Bapa di sorga saja. Kita mau duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengambil waktu untuk bersaat teduh. Dan kita mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Kami datang menghadap Bapa dengan penuh kerinduan. Kami rindu mendengarkan Bapa berbicara bagi kami. Oleh sebab itu ya Bapa, di hadirat-Mu kami mau menanti-nantikan Bapa. Lebih daripada apapun yang kami nantikan di dunia ini. Biarlah detik waktu yang Bapa berikan kepada kami saat ini menjadi detik-detik waktu yang begitu berharga. Kami merindukan Engkau saja dan tidak ada yang lain. Kuduskanlah setiap kami di dalam kebenaran-Mu ya Allah. Baharuilah kami, supaya ketika kami ada di hadapan Bapa, kami ada dalam kesucian kekudusan, dan kami layak di hadapan-Mu karena pengampunan Bapa atas kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, memberikan kami hikmat pengertian, supaya apa yang kami dengar boleh kami mengerti, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Bapa yang Maha Kudus, hamba-Mu ini hanyalah alat. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa jika Bapa tidak berbicara kepada hamba. Jika Bapa tidak menaruh perkataan itu dalam mulut hamba, hamba tidak dapat menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu urapilah hamba, penuhilah hamba dengan hikmat sorgawi, supaya setiap kebenaran yang hamba sampaikan itu merupakan kebenaran yang benar-benar berasal dari hati dan pikiran Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar memeriksa seluruh keberadaan hidup kita saat ini. Kita harus memperkarakan setiap gerak kehidupan kita. Apakah hidup kita ini sudah sesuai dengan apa yang Allah Bapa di sorga kehendaki atau belum? Apakah hidup kita ini sudah dipandang berkenan di hadapan Bapa di sorga atau belum? Nah, kalau mau jujur sampai saat ini, hampir-hampir kita tidak pernah mau memperkarakan setiap keberadaan hidup kita. Hampir-hampir kita tidak mau memperkarakan setiap gerak kehidupan kita. Apakah hidup kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Apakah hidup kita ini sudah benar-benar layak di hadapan Tuhan atau belum? Saudaraku, kenapa kita harus memperkarakan akan hal ini dengan serius? Karena kalau saat ini kita tidak mau memperkarakan akan hal ini dengan serius, kita tidak mau memperkarakan akan keberadaan hidup kita di hadapan Tuhan, apakah hidup kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Apakah hidup kita ini sudah layak di hadapan Tuhan atau belum? Maka suatu saat nanti, ketika waktu Tuhan tiba atas kehidupan kita, atau ketika waktu Tuhan tiba atas dunia ini, kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk merubah diri. Kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk memperkarakan kehidupan kita. Apakah hidup kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Saudaraku, saya mengatakan akan hal ini bukan tanpa alasan. Saya mengatakan akan hal ini karena kalau kita tidak memeriksa seluruh gerak kehidupan kita apakah sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum, maka ketika waktu Tuhan tiba,
ketika nantinya kita sudah berada di balik kematian, kita berdiri di hadapan Allah Bapa di sorga. Dalam hal ini kita berdiri di hadapan pengadilan Allah. Lalu kita mendengar Allah Bapa di sorga berkata, Dia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Saudaraku, itu tragis. Itu merupakan malapetaka yang sangat dahsyat, yang akan membuat kita terbuang ke dalam kebinasaan yang kekal. Dan ketika itu terjadi, kita sudah tidak bisa menyesali lagi akan semua itu, karena tidak bisa diubah lagi. Jadi mari kita perkarakan seluruh keberadaan hidup kita, seluruh gerak hidup kita. Apakah saat ini hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Firman Tuhan katakan begini, saudaraku. Matius pasal yang ke-7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, dikatakan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak mengenal kamu. Pada waktu itu yang dimaksudkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini pada waktu yang mana? Mungkin saudara akan bertanya seperti itu. Pada waktu kita berdiri di depan pengadilan Allah. Mengerti akan kebenaran ini, saudaraku, seharusnya membuat kita gentar mulai saat ini. Seharusnya membuat kita takut, karena tidak ada satu manusia pun yang bisa menghindari pengadilan Allah. Semua orang akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa terhindar dari pengadilan Allah. Karena firman Tuhan mengatakan akan hal itu. 2 Korintus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, semua kita akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Itulah kenapa saya katakan, selagi kita masih hidup, selagi kita masih diberi kesempatan saat ini, selagi kita masih bisa berubah, mari kita perkarakan kehidupan kita. Apakah hidup kita ini sudah benar-benar berkenan di hadapan Allah atau belum, saudaraku? Apakah hidup kita ini sudah benar-benar layak di hadapan Allah atau belum? Karena kalau saat ini kita tidak memperkarakan perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan, dan ketika kita menghadap pengadilan Kristus nanti, kita menghadap pengadilan Allah nanti, lalu Allah Bapa di sorga berkata, Allah Bapa di sorga berterus terang bahwa Dia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Sekali lagi saya harus katakan, itu malapetaka yang maha dahsyat yang akan menimpa kehidupan kita. Ini adalah kengerian, saudaraku. Karena apa? Kalau itu menimpa kehidupan kita, ketika kita sudah berada pada kehidupan yang sesungguhnya, kita sudah berada di kehidupan kekal yang tidak pernah berakhir, lalu Allah Bapa di sorga berkata, Bapa tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Ini kengerian yang sangat dahsyat, saudaraku. Jadi ingat sekali lagi, tidak ada satu manusia pun yang bisa terhindar dari pengadilan Allah. Jangan berpikir kita ini orang percaya, kita ini orang Kristen, kita ini anak-anak Tuhan, lalu kita bisa terhindar dari pengadilan Allah. Tidak bisa. Firman Tuhan sudah katakan, kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Jadi tidak ada yang bisa terhindar dari pengadilan Kristus. Sekalipun kita mengaku kita orang Kristen, sekalipun kita mengaku kita orang percaya,
kita anak-anak Tuhan. Sekalipun kita mengaku kita ini aktivis di gereja, sekalipun kita mengaku kita majelis gereja, ya, kita pelayan Tuhan, atau bahkan kita mengaku kita ini pendeta sekalipun, itu tidak bisa menghindarkan kita dari pengadilan Kristus. Mungkin saudara yang tidak bisa menerima kenyataan ini akan berkata, "Pak, bukankah kita sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Bukankah di dalam Kristus kita sudah diselamatkan?" Benar, kita semua sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kristus kita sudah diselamatkan, tetapi semua kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Kita harus mempertanggungjawabkan keselamatan yang kita terima di dalam Kristus itu. Apakah selama kita hidup di dunia ini, kita tetap mengerjakan keselamatan yang kita terima di dalam Kristus itu dengan takut dan gentar atau tidak, saudaraku? Itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, kita tidak boleh salah mengerti tentang kasih karunia anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena selama ini ada begitu banyak orang percaya, orang Kristen, atau anak-anak Tuhan yang berpikir bahwa kalau sudah berada di dalam Kristus, sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah percaya kepada Kristus, tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Nanti mati pasti masuk surga. Saudaraku, ini pemahaman yang salah, yang sudah terjadi turun-temurun, saudaraku. Dan sampai saat ini pun tetap terjadi. Karena apa? Karena mereka sudah terlanjur menerima pengajaran yang salah tentang kasih karunia anugerah keselamatan di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berpikir dengan hati nurani kita yang jujur. Kalau kita sudah terima kasih karunia anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu nanti pasti akan diselamatkan ketika kita berada di balik kematian. Firman Tuhan tidak akan berkata kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Ingat saudaraku, setiap kebenaran firman Tuhan yang tercatat, yang tertulis, sifatnya adalah ya dan amin. Artinya pasti akan digenapi. Jadi kalau dikatakan kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, maka itu akan terjadi. Dan saya harus katakan dengan tegas sekali lagi, itu pasti akan terjadi. Tidak ada satu manusia pun yang tidak menghadap takhta pengadilan Kristus, termasuk di dalamnya. Orang Kristen, orang percaya atau yang mengaku diri anak-anak Tuhan tidak bisa menghindar dari pengadilan Kristus. Saudaraku, kalau kita bisa terhindar dari pengadilan Kristus karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia anugerah keselamatan di dalam Kristus, ingat baik, pasti ada kebenaran firman Tuhan yang tertulis bahwa orang Kristen atau orang percaya akan terhindar dari pengadilan Kristus. Tetapi tidak ada satu ayat pun yang menuliskan akan hal itu. Dan firman Tuhan katakan kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Seperti yang firman Tuhan katakan, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Perhatikan itu saudaraku. Itulah kenapa di awal tadi saya katakan bahwa mari kita perkarakan kehidupan kita saat ini. Apakah hidup kita saat ini sudah benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa atau belum? Apakah hidup kita saat ini sudah benar-benar layak di hadapan Bapa di sorga atau belum? Jangan sampai tiba waktunya Allah Bapa di sorga berterus terang bahwa Dia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya.
Dan ini harus kita perkarakan dengan sungguh-sungguh. Karena Allah Bapa di sorga itu akan menghakimi dengan tanpa memandang muka, saudaraku. Itu dituliskan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Sudah sering kita baca, tetapi kita baca lagi 1 Petrus 1 ayat 17. Dikatakan apa? Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hidup di dalam ketakutan yang dimaksudkan di sini adalah kita benar-benar hidup di dalam penghormatan kepada Allah secara benar. Kita harus benar-benar menjaga keselamatan yang sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus itu secara benar. Caranya adalah kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Itu yang firman Tuhan katakan. Bagaimana cara mengerjakannya? Hanya ada satu cara. Selama kita hidup di dunia ini, apapun yang kita lakukan, semuanya itu harus sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Apapun yang kita lakukan, semuanya itu harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus, sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa saya katakan di awal, kalau kita mengerti bahwa suatu saat nanti ketika kita berdiri di pengadilan Kristus, Allah akan berterus terang dan Allah bisa berkata bahwa Ia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Maka kita harus gentar. Kita harus gentar, saudaraku. Kenapa kita harus gentar? Karena seperti yang firman Tuhan katakan, Allah akan menghakimi tanpa memandang muka. Sekali lagi, Allah akan menghakimi tanpa memandang muka. Apakah kita ini orang Kristen mengaku percaya kepada Yesus atau tidak? Semua akan dihakimi. Sebab kalau kita berkata kita percaya kepada Yesus, maka yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Tuhan nanti adalah percayanya kita itu. Sebab kalau kita berkata kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu hidup dalam kesalehan, hidup di dalam ketaatan, hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga dan bukan yang lain, saudaraku. Karena hanya orang yang hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, ketika berdiri di depan pengadilan Kristus, maka Bapa akan berterus terang dan berkata, akan mengenal orang-orang yang melakukan kehendaknya sebagai anak-anaknya. Tetapi jika tidak, maka Bapa akan berterus terang dan berkata, Bapa tidak pernah mengenal orang yang tidak melakukan kehendaknya. Jadi jangan bangga kalau sudah menjadi orang Kristen, merasa sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus. Perkarakan itu, saudaraku. Setelah menerima anugerah itu kita hidup bertanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu atau tidak. Mari kita buktikan bahwa tidak ada satu orang pun yang akan terhindar dari pengadilan Kristus. Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Kalau kita membaca ayat 22, firman Tuhan katakan begini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Saudara, bukankah yang bernubuat itu, yang mengusir setan itu, yang mengadakan banyak mujizat itu adalah hamba-hamba Tuhan? Orang-orang yang sudah melayani, orang-orang yang dipandang sebagai rohaniawan ketika berada di dunia ini. Tetapi semuanya harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Dan sekalipun sudah melayani, sudah mengadakan mujizat, mengusir setan, sudah bernubuat, tetapi kalau yang ditemukan di hadapan Tuhan, kehidupannya adalah kehidupan yang tidak berkenan, kehidupan yang tidak serupa dengan Kristus, kehidupan yang tidak sempurna sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna, maka Bapa akan berterus terang seperti yang dikatakan di dalam ayat 23.
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, ini adalah satu kengerian yang sangat dahsyat, yang seharusnya membuat kita gentar, yang seharusnya membuat kita memperkarakan keberadaan hidup kita, gerak kehidupan kita, sikap, tindakan, perkataan, perbuatan, apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini harus kita perkarakan apakah semuanya itu sudah sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga atau belum. Seorang seperti Rasul Paulus yang segenap hidupnya diserahkan kepada Allah untuk melayani pekerjaannya. Tetapi Rasul Paulus berkata, seperti yang ditulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang seperti Rasul Paulus masih memiliki kegentaran, jangan-jangan setelah selesai memberitakan Injil Kristus kepada banyak orang, ia sendiri ditolak. Lalu bagaimana mungkin kita yang masih hidup mengikuti keinginan diri sendiri, suka-suka hati kita sendiri, hidup mengikuti hawa nafsu diri yang dipenuhi dengan keinginan daging, kita tidak gentar di hadapan Tuhan? Hanya karena kita merasa kita sudah menerima kasih karunia, anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan mempermainkan Allah. Allah tidak ingin dipermainkan. Firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudaraku, oleh sebab itu kalau di dalam Kristus kita sudah menerima kasih karunia anugerah keselamatan, mari kita hargai itu, mari kita jaga itu, dengan tetap hidup mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya selama kita hidup, kita hanya mau hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, supaya segenap hidup kita ditemukan berkenan di hadapan Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita arahkan hati kita kepada Allah Bapa di sorga. Kita mengangkat tangan kita di hadapan Bapa, tandanya kita menyerah di dalam tangan Bapa. Dan percayalah, orang yang mengangkat tangan dengan pengharapan yang tertuju kepada Bapa di sorga, Bapa akan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.